Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yani dengan NIM 89. Saya Iza, NIM 094. Saya Lela, NIM 081. Saya Aura, NIM 079. Saya Tasya, NIM 078. Saya Indah dengan NIM 075. Saya Sofia dengan NIM 097. Video kami. Cipidot. Istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa. Secara harfiah, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih, di bawah sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inti demokrasi adalah kebebasan. Oleh karena itu, keduanya bak mata uang dengan dua sisi yang tak dapat dipisahkan. Tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Ada beberapa tujuan dari demokrasi, yaitu memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintah. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945 dalam kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam penyelenggaraan kekuasaan ini dilakukan bersama-sama langsung dengan rakyat sesuai dengan prosedur Konstitusi Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri juga menganut paham kedaulatan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan kedaulatan rakyat. Dengan sangat jelas, Indonesia ini termasuk negara hukum yang demokrasi dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan. Dalam negara Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sudah jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Musyawarah untuk mufakat pada dasarnya salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan tersendiri adanya musyawarah untuk mufakat ialah membentuk rakyat yang harmonis, erat akan kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Akan tetapi kenyataannya di era globalisasi masyarakat mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa sehingga sering dilakukan voting atau dengan suara terbanyak tanpa dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat di Indonesia pada saat ini mulai memudar. Nilai-nilai demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang diangkat dari 5 sila Pancasila dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai ini mencakup yang pertama, kedaulatan rakyat. Nilai ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat, dan rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengontrol pemerintah. Kepentingan bersama merupakan suatu sikap yang mementingkan kepentingan orang ramai di atas kepentingan pribadi. Bangsa Indonesia yang bernegara dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa agar kehendak rakyat dapat diwujudkan dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dan kehidupan masyarakat yang berkumpul demi kepentingan bersama bangsa. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan status lainnya. Hak ini bersifat universal dan dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Hak asasi manusia juga terdapat berbagai macam, yaitu yang pertama, hak personal, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak hidup. Yang kedua, hak politik, yaitu hak memilih, hak dipilih, dan hak ikut serta dalam pemerintahan. Yang ketiga, hak ekonomi, seperti hak memiliki harta, hak bekerja, hak mendapat penghidupan layak. Yang keempat, hak sosial dan budaya, seperti hak pendidikan, hak menikmati budaya, dan hak kesehatan. Yang terakhir, hak hukum, hak mendapatkan perlakuan adil di depan hukum. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar
dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.